Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1A, kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Resistensi Antibiotik berbasis Bioinformatika, pemahaman sebagai strategi fungsional untuk desain obat. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Nabila Al-Fatih, dengan nomor NPM 2121. Nama saya Alfira Aulia Fitri dengan NPM 2121-14041. Perkenalkan, nama saya Faridika dengan nomor NPM 2121-14042. Perkenalkan, nama saya Hamisa Syadian dengan NPM 21211443. Perkenalkan, nama saya Putri Natul Haidis dengan NPM 21211449. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini merupakan materi lanjutan dari video sebelumnya yang berdasarkan jurnal Resistensi Antibiotik berbasis Bioinformatika, pemahaman sebagai strategi fungsional untuk obat desain. Yang pertama adalah mekanisme resistensi antibiotik. Mekanisme resistensi antibiotik terbagi atas 6. Yang pertama, dengan pompa penghabisan. Pompa penghabisan bertanggung jawab untuk mengeluarkan tetrasiklin keluar dari sitoplasma E. coli. Yang kedua, dengan gangguan situs target. Cara ini untuk meniadakan efek antibiotik. Ini untuk mencegah modifikasi situs target dan mengakibatkan penurunan afinitas terhadap antibiotik. Yang ketiga, dengan target perlindungan situs. Interaksi ini mengubah ruang konformasi ribosom sehingga mencegah pengikatan ulang antibiotik. Yang keempat, dengan mutasi situs target. Mutasi melibatkan perubahan residu asam amino yang mengakibatkan kerusakan jaringan interaksi asam amino, kemudian mempengaruhi pengikatan obat. Yang kelima, dengan perubahan enzim situs target. Perubahan pada lokasi target seringkali diakibatkan oleh mutasi gen bakteri secara terus-menerus pada kromosom. Yang keenam, dengan penggantian atau pengeletakan situs target. Bakteri mengembangkan target baru dengan fungsi biokimia yang sama seperti target asli. Bakteri juga menghindari jalur metabolisme rentan. Kedua, pencegahan resistensi. Quorum sensing atau QS berarti proses komunikasi sel-sel bakteri yang melibatkan produksi, deteksi, dan respon terhadap molekul persinyalan ekstraseluler yang disebut autoinducer atau AI. Perubahan jalur dipantau oleh mikroorganisme yang menggunakan informasi tersebut untuk mengubah jumlah sel mereka dan secara kolektif mengubah ekspresi gen. Penghambatan QS berfokus pada penargetan virulensi bakteri sehingga lebih kecil kemungkinannya untuk memacu gerakan evolusioner menuju resistensi oleh bakteri. Yang ketiga, strategi bioinformatika untuk membatasi resistensi antibiotik. Sequencing genom memberikan cara yang baik dalam pemodelan biomolekuler dan desain obat dengan penekanan pada resistensi antibiotik, mengidentifikasi patogen lebih cepat dan tepat. Prediksi serovar in silico menggunakan gen penyandi antigen permukaan dengan core genome multilocus sequencing typing atau MLST dan penanda gen spesifik serovar atau fragment DNA untuk serotip. Alat ini digunakan untuk mengakses data plasmid dengan menjelajahi sifat khas dari urutan plasmid. Alat tersebut adalah asumsi berdasarkan kegagalan relatif karena plasmid dapat eksis dalam salinan tunggal dalam sel ataupun molekul DNA linier. Identifikasi molekuler, plasmid, dan genotip strain memunculkan perbedaan antara penyebaran gen
ABR oleh plasmid dan penyebaran gen dengan penyebaran klon bakteri. Yang keempat, metagenomics untuk surveillance antimikroba. Teknik metagenomics menggunakan data sequencing generasi berikutnya yang dapat dibaca singkat dengan kapasitas untuk mengukur ribuan gen resistensi yang dapat ditularkan dalam satu sampel tanpa gen yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang keberadaan spesies bakteri, patogen, dan gen virulensi. Data yang dihasilkan kemudian dapat dianalisis kembali jika gen baru yang menarik diidentifikasi. Yang kelima, penggunaan database resistensi antibiotik yang komprehensif. Database resistensi antibiotik komprehensif atau CARD adalah sumber daya yang menyediakan referensi sequence DNA dan protein, model deteksi, dan alat bioinformatika berdasarkan molekul resistensi antimikroba bakteri atau AMR. CARD digunakan untuk fokus pada penyediaan data referensi berkualitas tinggi dan urutan molekuler dalam kosakata yang terkontrol. 6. Penggunaan alat pembelajaran mesin untuk memprediksi resistensi antibiotik. Alat pembelajaran mesin sengaja digunakan untuk memprediksi resistensi antibiotik pada Escherichia coli dari data pangenom skala besar. Pada akhirnya, pohon keputusan dengan peningkatan gradien memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan model alternatif dengan akurasi rata-rata sekitar 0,91 pada data yang ditahan, atau kisaran sekitar 0,81 sampai 0,97. Resistensi obat farmakokinetik. Resistensi obat farmakokinetik terbagi atas 3. Yang pertama, dengan penyerapan. Makanan, terutama makanan berlemak, menunda pengosongan lambung, memperlambat dan menurunkan konsentrasi plasma puncak, dan dapat mempengaruhi bioavailabilitas dan kemanjuran obat. Untuk itu, kita dianjurkan untuk makan sebelum mengkonsumsi obat. Yang kedua, dengan distribusi. Dampak pengikatan protein menjadi perhatian utama karena konsentrasi obat bebas dan tidak terikat di tempat kerja atau infeksi bertanggung jawab atas efek obat. Yang ketiga, dengan eliminasi. Obat-obatan dieliminasi dengan mengubahnya menjadi metabolit. Obat yang tidak berubah atau metabolitnya sering dieliminasi dalam feses atau urin oleh organ ekskresi, terutama ginjal, hati, dan usus. Sekian presentasi dari kami, yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datang dari diri kami sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.